Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Masih bersama saya Khairul Ihsan Febrianto atau Ihsan, Kepala SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama atau meninjau dari materi diklat di hari ke-9 ya Bapak Ibu. Ini masih hari ke-8 sebenarnya, tapi materinya sudah dapat kita tinjau. Nah, langsung saja kita masuk ke halaman diklat kita menggunakan akun SIM PKB kita. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mencari alamatnya, Bapak Ibu bisa mengecek, atau saya sudah menuliskan di kolom deskripsi, itu bisa dicek Bapak Ibu, bisa diklik dan masukkan akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita klik diklat, akan muncul tautan modul dan membuka halaman baru. Di sini tertera ada 10 hari Bapak Ibu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai hari ke-10 yang akan dilaksanakan nanti di 7 Juni ya Bapak Ibu, di hari ke-10-nya. Nah, hari ini adalah 4 Juni 2021. Ini 4 Juni. Ini masih hari ke-8, tapi saya sudah menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, jadi materi diklat di hari ke-9 ini sudah bisa kita tinjau Bapak Ibu, meskipun ini masih jam 18.34, jam setengah 7 sore atau setengah 7 malam ya Bapak Ibu, di tanggal 4-nya. Nah, untuk diklat ini akan kita laksanakan di tanggal 5 Juninya atau besok setelah pembuatan video ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu di poin yang ada di materi diklat hari ke-9 ini, yaitu masih sama, yaitu kegiatan sinkronus dan asinkronus. Yang mana pada kegiatan asinkronus ini kita akan dihadapkan beberapa poin ya Bapak Ibu, beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan elaborasi konsep dan koneksi antar materi. Ini akan muncul linknya yang diarahkan ke Google Meet itu jam 7.30 pagi. Ya, 7.30 pagi. Oke. Dan selanjutnya di sini ada koneksi antar materi. Ini setelah nanti dipaparkan oleh instrukturnya, mungkin kita akan diarahkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, di sini setelah kita klik akan muncul petunjuknya Bapak Ibu. Yang pertama, ubah nama file tugas menjadi lembar kerja antar koneksi. Lembar kerja koneksi antar materi, lalu strip nama. Dan simpan dalam bentuk PDF. Yang kedua ini simpan dalam bentuk PDF. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan mengubah file Microsoft Word ke PDF, itu saya sudah membuatkan tutorialnya. Bapak Ibu bisa cek videonya di channel ini. Lanjut, untuk yang ketiga, untuk mengirimkannya klik tombol Add Submission. Oke, dan seterusnya. Ini Add Submission nih Bapak Ibu. Submission. Nah, oke, kita klik, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik pilih file. Nah, di mana kita meletakkannya? Kita pilih foldernya, lalu kita klik filenya dan klik open ya Bapak Ibu. Nah, namun sebelum ini di open, ini tidak saya open, saya cancel karena materinya itu belum dikerjakan, belum dipaparkan juga, jadi belum dikerjakan. Jadi seperti itu di 5 Juni. Dan selanjutnya kita masuk ke umpan balik materi. Nah, di sini ada umpan balik materi terkait dengan hari ke-9 ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini pilih gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan Bapak Ibu berkaitan dengan materi ini. Gimana perasaannya? Jadi yang kedua, untuk pilihan ini saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memilih ya Bapak Ibu. Pilih sesuai dengan keadaan hati Bapak Ibu sekalian setelah dipaparkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang kedua, apa hal yang paling penting yang telah Bapak Ibu pelajari pada materi ini? Dan yang ketiga, apa hal yang berbeda yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di materi berikutnya? Kalau sudah, nanti diklik Submit Questionnaire. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di 5 Juni ini, nah
Setelah umpan balik, itu ada poin penilaian instruktur BIMTEK. Kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ada dua Bapak Ibu, penilaian instruktur BIMTEK dan penilaian instruktur pelatihan. Kalau ini tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang kedua ini yaitu pengenalan literasinya. Jadi ada dua materi nanti yang akan dipaparkan. Oke, kita klik. Isinya itu seperti ini. STS sangat tidak setuju, TS setuju, tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan yang pertama sampai yang ke-8 itu kaitannya dengan evaluasi penyampaian materinya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang ada di bawahnya, penilaian instrukturnya sama juga, nanti akan seperti itu. Dan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan asinkronus, yaitu tentang pelaksanaan in-house training atau IHT ya Bapak Ibu. Yang pertama pengantar. Nah, secara otomatis akan checklist ya Bapak Ibu. Di sini ada modulnya, aktivitasnya apa saja. Oke. Kita melanjutkan lagi. Di sini ada mulai dari diri Bapak Ibu di kegiatan pelaksanaan in-house training ini. Sini ada beberapa halaman yang terdiri dari 5 halaman nih Bapak Ibu. Halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di masing-masing halaman ini kita diberikan instruksi atau soal-soal yang mana kita harus mengerjakannya di your note and question. Kalau note ini untuk catatan atau untuk menjawabnya, sedangkan question ini jika ada pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah diisi dari poin pertama sampai kelima itu secara otomatis akan checklist hijau. Jadi kalau belum diisi salah satunya itu belum checklist Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya di hari ke-5 ini, hari ke-9 ini di 5 Juni itu poinnya selanjutnya eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini bisa kita lihat Bapak Ibu, pada bagian ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran orang dewasa dan fasilitasi. Sebelum mempelajari lebih lanjut, ceritakan apa yang telah dipahami, menjawab beberapa pertanyaan berikut. Ini kita klik. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Nah, jawab di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu diklik submit nanti kalau sudah. Oke. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kalau tadi di eksplorasi di hari ke-9 ini, setelah eksplorasi konsep ke ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini kita akan dihadapkan dengan dua aktivitas. Yang pertama yaitu membuat rencana fasilitasi pelatihan in-house training atau IHT 1JP. Lalu yang kedua, mempraktikkan simulasi rencana fasilitasi pelatihan secara berkelompok 1JP juga. Di sini di aktivitas 1 ini kita diberikan sebuah modul nih Bapak Ibu. Bisa kita klik modulnya, secara otomatis download ya Bapak Ibu ya. Download pelaksanaan in-house training. Jadi ini panduannya. Panduan pelaksanaan in-house training atau IHT. Oke, kita close dulu. Lalu yang kedua, panduan tugas membuat rencana fasilitasi pelatihan. Ada panduannya nih. Yang pertama, pelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama pelatihan ini. Jadi dari hari ke-1 atau hari pertama itu sampai hari terakhir ini. Lalu yang kedua, pilih salah satu materi yang menurut Bapak atau Ibu paling dikuasai ya. Nih, pilih satu materinya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tentukan sasaran, peran, terlibat, dan hal-hal lain sesuai dengan konteks satuan pendidikan sasaran. Bayangkan Bapak Ibu akan memfasilitasi pelaksanaan in-house training di satuan pendidikan. Oke, itu poin yang ketiga. Yang keempat, buatlah rencana fasilitasi sesuai materi yang Bapak Ibu pilih dengan rentan waktu 10-20 menit untuk disampaikan pada komite pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam kurung template sudah disediakan nih Bapak Ibu ya.
Yang kelima, Bapak Ibu bisa berkreasi dan membuat cara-cara kreatif agar fasilitasi dapat menerapkan pembelajaran orang dewasa dan teknik fasilitasinya yang partisipatif. Yang keenam, siapkan materi dan media interaksi atau interaktif daring yang mendukung rencana fasilitasi Bapak Ibu. Yang ketujuh, unggah rencana fasilitas pelatihan pada LMS pada bagian ruang kolaborasi, unggah tugas pelaksanaan IHT ya Bapak Ibu ya. Ini kita download templatenya, jadi seperti ini, otomatis download juga. Nanti ini diubah jadi PDF ya Bapak Ibu. Oke, jadi seperti ini untuk templatenya. Oke, kita beralih ke poin selanjutnya. Ini kita masuk ke ini ruang kolaborasi. Nah, unggah tugas IHT-nya di sini ya Bapak Ibu. Ini unggahnya di sini di submission, add submission. Kita klik, lalu sini keterangannya apa dan filenya diunggahnya di sini. Kita klik, akan muncul, pilih file. Nah, letaknya di mana nanti tinggal open. Nah, ini saya cancel karena filenya belum ada ya Bapak Ibu. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah refleksi terbimbing. Nah, Bapak Ibu diarahkan untuk membuat new blog post. Nah, di sini ada beberapa poin yang terdiri dari 2 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa hal baik selama pelatihan ini yang akan dilanjutkan? Yang kedua, hal yang berbeda yang mungkin akan dilakukan agar pelatihan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bisa ditulis di sini Bapak Ibu. Nah, ini judulnya, ini message-nya atau pesannya. Dan jika Bapak Ibu menuliskan di PDF, Bapak Ibu bisa nguploadnya di sini Bapak Ibu. Ya, diupload, diklik, pilih file, lalu pilih di mana letaknya, open ya. Kita cancel dulu karena filenya belum ada. Nah, jadi di tanggal 5 Juni ini itulah poin-poin yang akan kita pelajari dalam diklat hari ke-9 ini Bapak Ibu. Di hari ke-9, 5 Juni. Jadi yang diakhiri dengan refleksi terbimbing. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan maupun penyampaian yang kurang pas atau kurang tepat gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya sifatnya juga belajar seperti Bapak Ibu sekalian. Jikapun ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan di dalam video ini, silahkan tulis pertanyaan tersebut di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.